Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviana, mahasiswa PPG Calon Guru 2024 Gelombang 2, akan memaparkan terkait tugas ujian tengah semester mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Pertanyaan pertama, rancangan pembelajaran dapat disusun menggunakan prinsip Understanding by Design (UBD) atau biasa disebut dengan backward design. Jelaskan bagaimana cara merancang pembelajaran dengan prinsip ini. Tahap merancang pembelajaran dengan prinsip UBD. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran atau CP yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahapan perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan. Tujuan pembelajaran yang digunakan mengacu pada capaian pembelajaran yang ditetapkan Kemendikbud. Kedua, menentukan asesmen. Asesmen ini terbagi atas 3, yaitu asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik dan mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran. Kemudian, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik secara berkala. Selanjutnya, asesmen sumatif dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian akhir peserta didik. Tahapan berikutnya yaitu menentukan kegiatan pembelajaran. Menentukan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan yang sesuai, memilih model, strategi, dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pertanyaan kedua, dalam merancang pembelajaran menggunakan prinsip UBD, guru harus merencanakan tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Jelaskan hubungan ketiga komponen tersebut, lalu kemukakan pendapatmu jika salah satu komponen tidak termuat dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran, ketiga komponen tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dalam perencanaan pembelajaran, yang artinya ketiga komponen harus ada dan tidak dapat dipisahkan. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain, di mana tujuan pembelajaran menentukan arah dari kegiatan pembelajaran dan asesmen. Sedangkan asesmen memberikan informasi tentang kemajuan peserta didik terhadap tujuan tersebut dan memungkinkan guru untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran. Kemudian, kegiatan pembelajaran dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya. Jika salah satu komponen tidak termuat dalam perencanaan pembelajaran, misalkan tanpa tujuan pembelajaran, maka pembelajaran akan kehilangan arah dan fokus, sehingga sulit untuk menentukan apakah pembelajaran berhasil atau tidak. Kemudian, jika tanpa asesmen, maka guru tidak akan memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui kemajuan peserta didik, sehingga tidak dapat memberikan umpan balik yang efektif atau melakukan perbaikan pada proses pembelajaran. Kemudian, jika rancangan pembelajaran tanpa kegiatan pembelajaran, maka peserta didik tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai. Pertanyaan ketiga, mengapa merancang pembelajaran dianjurkan menggunakan prinsip UBD? Jelaskan kelebihan prinsip ini dibandingkan dengan cara merancang pembelajaran seperti biasanya. Merancang pembelajaran dianjurkan menggunakan prinsip UBD dikarenakan pada prinsip UBD, rancangan pembelajaran akan berfokus pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemudian menentukan alat untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, lalu menyusun langkah-langkah atau cara mengajarkannya, dan penyusunan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses belajar mengajar. Adapun kelebihan rancangan pembelajaran UBD yaitu dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran sehingga pembelajaran akan efektif dan proses pembelajaran lebih optimal. Kemudian, orientasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Menurut Wiggins dan MC Tiger yang menyatakan bahwa understanding by design mampu meningkatkan pemahaman mendalam bagi peserta didik dan berorientasi student-centered learning, yakni dengan pembelajaran yang beracuan pada hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran penilaian serta pengajaran.
Selain itu, dengan prinsip UBD ini mampu menjadi solusi dari kedisintegralan proses pembelajaran. Prinsip perencanaan mundur menjamin setiap kegiatan mempunyai kesinambungan dengan kegiatan yang lain, sehingga kedissinkronan dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif, serta berikan masing-masing contohnya. Perbedaan asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif, yaitu asesmen awal atau biasa disebut dengan asesmen diagnostik, dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik dan mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran. Contohnya, tes diagnostik kognitif. Guru dapat memberikan tes diagnostik kognitif berupa tes tertulis yang mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Sedangkan asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik secara berkala. Contohnya, kuis, presentasi, penilaian diri, dan portofolio. Berbeda juga dengan asesmen sumatif, yaitu dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian akhir peserta didik. Contohnya, ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Pertanyaan terakhir, asesmen bertujuan untuk memonitor perkembangan peserta didik. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut mengacu pada fungsi asesmen sebagai alat untuk memantau dan memperhatikan perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan melakukan asesmen secara berkala, maka guru dapat melihat bagaimana kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan guru untuk mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan efektif, serta memberikan umpan balik kepada peserta didik agar mereka dapat terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.